Emang lu dari kecil udah seneng nulis ya? Tahu berbakat nulis 5 SD. Guruku sakit, jadi waktu kelas 5 guru kelas 6-nya yang ngisi bentar karena dia pegang 2 kelas. Ini lu di Makassar sorry? Yes, masih di Makassar. Dia ngasih tugas, ngasih kertas AVS folio tuh yang gede. Ini kalian mengarang indah. Orang tuh kesel banget dikasih tugas itu. Saya ingat tuh teman-temanku nulis cuma setengah kumpul. Saya minta 2 lagi. Saya minta 2 kertas lagi. Wow, penuh gitu. Nah terus gini Yan, lu ngerasa lu calling call lu itu sebagai director itu mulai kapan itu? 1 SMA. Jadi sebenarnya sukanya basket. Suka banget basket sampai sempat ikut pra-pon gitu. Masuk cukup serius masuk, ya sampai ikut seleksi. Tapi suatu hari karena papa udah meninggal, mulai mempertanyakan hidup dan mati. Papa kemana ya? Nyari-nyari lah ke gereja. Masuk ibadah youth, pas ceramahnya tentang setiap orang dilahirkan dengan panggilan spesifik. Udah gak ada yang ngajarin, nala-nala sendiri, puasa deh, puasa. Cuma buat nanya, gue dilahirin buat apa ya? Ketemu jawabannya? Ketemu lewat kejadian demi kejadian gitu. Oh gitu. Iya, udah pede banget nulis buku tahunan. Kemana kamu dapat ditemui 10 tahun kemudian? Orang nulis alamat, lalu saya nulisnya, enggak, saya mau udah ditemuin, saya akan jadi director. Wih. Kalau lihat dari garisnya kan agak ini ya, dari mulai sore terus mengakhiri cinta dalam 3 episode, Janji the series. Ini ada uniknya dari sisi dari mulai ketemu istri yang taunya istri dari masa depan di sore dan bangun-bangun udah nggak ada lagi gitu kan. Mengakhiri cinta kan ngobrol telepati. Kalau Janji the series kan tukeran jiwa. Kenapa lu memilih tema-tema seperti begitu? Sebenarnya kita jatuh cinta seperti film-film juga kan. Iya. Cukup unik lah, hitam putihnya, tetap lu selalu nggak mau ada yang lurus-lurus aja gitu kayaknya. Sebenarnya tidak ada intensi keanehan atau apa lagi yang dibikin di project. Sebenarnya nggak ada itu sih. Kayaknya kalau ditelusuri suka banget sama film Ruby Sparks dulu. Nita, produserku yang ngasih, ya nonton ini, suka banget, jatuh cinta banget. Dari situ awal bikin plot fantasi. Terus nggak lama setelah itu 2015 waktu film pendekku diputar di Tokyo, semua director film pendek muda itu membicarakan Kimi no Awa, Your Name. Nonton nggak di pesawat Japan Airlines, ada animasi apa sih animasi gitu. Udah pulang nonton di pesawat perjalanan pulangnya. Begitu setengah film plot twist kan, Your Name tuh udah nontonnya gini sampai mendarat. Makin suka lagi sama fantasi. Udah akhirnya keterusan deh. Termasuk sampai yang hilang dalam cinta pun juga begitu seperti kan? itu. Seperti hilang dalam juga cinta gitu. itu iya benar. Iya. Berarti sebenarnya nggak ada, lu sebenarnya nggak pengen ada patokan itu juga, tapi secara kebetulan memang ya ritmenya ke situ aja. Maksud gua apakah ntar ketika ada brand lagi series, lu akan pokoknya harus begini karena gue selalu begini nih polanya. Ada beberapa agensi yang akhirnya bilang gitu. Kalau saya kasih cerita yang lempeng tuh, ini kita nggak mau ada. Gitu saya ngerasa, lah kayaknya statementnya nggak butuh. Udah trademark lu gitu. Iya, statementnya nggak butuh itu sih. Gitu. Ya yang bikin gue menarik itu adalah itu selalu judul film lu itu kan atau series juga kan mesti panjang, tampuitis. Iya kan. Nah, lu lu ke inspirasi lu tuh menemukan judul itu dari gimana sih? Dan selalu kalau menurut gue tuh panjang, menarik dan sesuatu aja kalau menurut gue. Wah, gimana ya? Nah itu gimana kalau menurut gue? Gue penasaran, gue pengen tahu. Kalau mengakhiri cinta dalam 3 episode. Iya, mengakhiri cinta dalam 3 episode. Kok lu bisa kepikiran judul itu? Atau yang hilang dalam cinta? Perjalanan terbaik sepanjang masa. Jatuh cinta seperti di film-film. Gak pendek kan semuanya kayak gitu kan. Tapi gak susah dihafal juga sama orang kayak gitu loh. Sore istri dari masa depan. Sore istri dari masa depan gitu loh. Catchy gitu loh maksudnya. Wah, apa ya, mungkin jawaban cepatnya beruntung kali ya mas ya. Tapi kalau dipikir-pikir gimana nemunya, biasanya bertemu bersamaan dengan proses penulisannya sih. Ada yang ketemu langsung di depan. Ada yang sambil jalan macam-macam. Tapi kalau ditanya pasti saya nggak punya jawabannya. Jatuh cinta judulnya duluan nggak? Duluan. Itu udah judul itu aja. Udah lu gak rubah-rubah lagi nih. Fix dengan judul itu. Waktu skrip yang berubah sebelum berubah tadi judulnya udah ini. Udah ini. Tapi tadi judulnya lebih panjang. Judul aslinya tuh Jatuh Cinta seperti yang di film-film atau web series. Tuh panjang. Tadi gitu. Ini yang tadi penyiar radio itu judulnya. Iya.
Jatuh cinta seperti yang di film-film atau web series. Untung nggak jadi sih ya. Terus akhirnya ketemu beberapa masukan, akhirnya cut makin. Ini catchy banget judulnya kamu. Jatuh cinta seperti di film. Iya. Jatuh cinta, kita masuk ke jatuh cinta seperti di film-film nih, yang akan tayang beberapa hari lagi. Ada Dion Wiyoko di situ. Dion Wiyoko. Lu udah main sama Dion di sore. Di Mengakhiri Cinta dalam 3 episode. Perjalanan terbaik sepanjang masa, yang hilang dalam cinta, lalu jatuh cinta. Gue nggak tahu yang berikutnya lo lagi. Kenapa lo kalau udah nyaman bener-bener dia terus? Sama kayak John Woo sama Chow Chun Fat. Ada, tapi ini tidak berusaha mendiskreditkan kemungkinan kerjasama dengan aktor lain. Sejujur-jujurnya saya nggak pintar bergaul. Kalau dari dulu kalau ada festival, ada Directors Night, itu makan cepet-cepet pulang. Gitu. Bingung mau ngobrol sama orang tuh gimana. Iya, gue mengerti. Jadi saya menemukan diri saya kalau nggak bercandanya receh banget, cuma plesetan doang. Ya sekalian ngobrolin curhat yang terdalam. Di tengah tuh nggak bisa kayak tempat makan yang enak di mana. Saya tuh bingung, orang kok bisa nyambung ngobrol itu ya. Saya nggak ngerti itu. Akhirnya karena kagok dalam berteman, sementara cara saya bekerja dengan aktor itu harus berteman. Gitu. Kenapa harus berteman? Karena saya believe-nya aktor itu kayak anak. Jadi saya nggak setuju banget iklan rokok dulu. Mana ekspresinya? Wah, nggak ikut reading nih director gitu. Jadi kan bangunnya bareng-bareng. Kalau nuntut di set kemana aja pas preps gitu. Jadi saya percaya dia kayak anak karena saya percaya orang tuh mencapai potensi terbaiknya bukan karena dituntut, tapi karena diterima. Jadi at the time kita casting, kita ngobrol nyambung dan kita bilang ya gue jalan sama lo, itu hari menurut gue ilustrasinya lu lahir sebagai anak gue. Berapapun umur lo. Anak artinya adalah bukan suatu pencapaian acting tertentu di sini. Lu kasih ke gue ya, nggak gitu. Tapi ini ada cerita, ini ada karakter. Menurut lu gimana kita bangun bareng-bareng yuk? Tentu saya punya ekspektasi gitu. Tapi interpretasi dia itu sangat berpengaruh. Hampir semua pemain terjadi. Tapi yang paling unik mungkin contohnya Sheila Dara. Kalau cut, dia ngerasa nggak nyaman sama acting tadi, datang tuh ke monitor. Padahal saya bilang kayaknya oke deh, dia datang terus. Dia nggak bisa ungkapin, cuma rasa nggak oke aja. Yang tadi aku rasa kayaknya belum deh. Belum apa sih? Coba kita lihat bareng. Kayaknya udah belum apa ya gitu. Saya panggil Astra, ada bet boleh tunda syuting 5 menit nggak? Bentar, ada masalah nih dikit. Tunggu, udah duduk diam-diaman. Apa ya sih? Lempar. Nah itu. Oh iya kita perbaiki deh. Udah perbaiki. Kayak bareng-bareng bangunnya. Gitu. Jadi karena proses bekerjanya begitu ya, sama aktor harus temenan, harus ada layer temenannya tuh. Biar trustnya aman. Aktor tuh nggak perlu membuktikan diri sama saya. Saya juga nggak mau membuktikan diri bahwa saya sutradara yang keren. Nggak, pas berkarya sama-sama hancur aja. Karena tidak ada jaminan. Kita dulu bikin hal yang bagus, sekarang jaminannya berhasil. Selalu 50-50. Betul. Akhirnya itu tuh yang bikin selama nulis, kalau saya rasa aktor secara look dia masuk, range acting dia kena, udah temenan, ya udah. Kenapa harus cari yang lain? Iya. Begitulah keluar nama Dion makanya. Iya. Setelah nama Ringo tuh, Dion adalah salah satu yang duluan berarti kan ya? Iya. Saya ingat gue itu soalnya. Iya. Waktu lu ngasih ke kita juga Dion udah ada kan? Udah ada. Kalau aktris itu Nirina, Sheila Dara ya. Iya. Dan kebetulan 4 dari 6 ini udah kerja sama semua kan? Iya. Yang baru kan Julie sama Alex Sabat kan? Iya. Memang berarti Yandi tuh gue sih nggak ada masalah, mengutamakan kenyamanan tuh memang juga penting kan. Jadi kayaknya buat lu itu safe place itu penting banget ya. Penting banget. Iya, safe place itu penting banget. Saya tuh ngerasa mas bikin film tuh susah banget. Harusnya musuh kita satu di set dan sepanjang produksi. Musuhnya adalah kita bisa bikin yang bagus nggak ya? Nah jangan sampai ketambahan. Maaf, bukan bermaksud nyindir. Jangan sampai ketambahan hal-hal kayak dia nyaman nggak ya? Maksudnya ini pemain lagi gimana ya? Tapi kalau teman kan kayak ya kalau dia nyaman dia pasti ngomong deh. Jangan nambah-nambah yang lain. Musuhnya harus satu aja. Oke. Lalu kita sekarang discuss soal cerita film. Waktu sore itu belum cerita film ya judulnya? Belum. Cerita film tuh lahir tahun berapa ya? 2018 setelah syuting Keluarga Cemara. Sempat bikin beberapa iklan. Dari dulu selalu didorong sama koko saya. Ayo bikin PH, saya nggak mau berbisnis, nggak ngerti, gitu. Sampai saya menemukan bahwa
kadang-kadang ide yang bagus, tapi kalau ekosistemnya nggak sehat, mati idenya. Akhirnya udah bikin PH deh supaya idenya bisa jalan, bikin cerita film. Bisa ketemu sama Mita gimana? Dan lu ngajak dia jadi partner lu itu gimana ceritanya? Awalnya sama Hernu. Iya, Hernu. Manajernya Kunto Aji. Gara-gara bikin video klip mercusuar, temenan, cocok, jalan. Tapi waktu pandemi Hernu ada keputusan pribadi kayaknya nggak mau di film lagi. Jadi sangat baik-baik kok. Gitu. Patah hati saya 3 bulan. Wah itu berat banget. Udah pandemi nggak ada job, produser cabut. Logonya udah ada nih. Udah sama. Udah bikin udah janji. Cerita film itu. Udah sampai janji. Oh janji udah ada cerita film logonya ya betul. Ya lo nyari Mbak Mira. Mbak Mira lagi mixing Paranoia. Udah ada hampir sejam Mbak Mira, saya nangis di telepon, Mbak Mira nenangin, udah Yandi pasti ada ketemu lagi. Siapa Mbak, gak mungkin gini. Udah gitu, udah ditenangin. Dibantu banyak beresin masalah PT gitu sama Mbak Mira, dikasih nasihat. Udah ada beberapa kandidat tapi instingnya ke Mita. Mita itu adalah teman sangkatan, cuma jurusan dia TV penulisan. Akrabnya 2013 habis lulus, saya asdos, dia juga dosen. Karena dosen semua senior kalau jam istirahat, teman sangkatan nih ngobrol deh, ngobrol, cocok, tukar-tukaran referensi film apa segala macam. Dan di beberapa proyek udah mulai ngajakin Mita, Mit bantuin nulis dong, bantuin apa gitu. Jadi begitu jalan sendiri, Mit mau nggak jadi produser gitu. Tawa-tawa dia, bener gue Mit, bener gue. Ayo, tapi gue belum pernah produksi. Gue produksi 1-2 kali doang film tesis S2, bantuin gini jadi produser sama pertunjukan. Nggak apa-apa Mit, kita pelan-pelan dulu bikin video klip tenang. Krunya cuma 3 orang, saya, Mita, Yura, Dimas, Yura. Gitu. Habis itu di HDC lompat. Tapi ya Mita belajar cepet banget sih. Iya. Berarti pertemuan project komersil pertama sama Mita tuh bareng lu tuh yang Hilang Dalam Cinta ya? Yes. Yang bareng-bareng langsung ya. Lalu lanjut ke Jatuh Cinta sampai di film. Betul. Langsung sebesar ini. Langsung ke film lah, hitam langsung putih. Ke film hitam putih lagi. Tapi termasuk series-series juga udah Mita itu ya. Karena gue udah perjalanan terbaik ya. Gue udah dihubungi sama Mita itu. Iya. Abis ini bikin apa Yan? Ini abis bikin Hitam Putih apalagi tantangan yang belum kejadian lah. Sebenarnya saya pribadi tuh nggak pernah ada list kayak habis ini harus go bigger atau ada tantangan apa. Karena tantangannya selalu satu, berusaha jujur tuh susah banget. Kayak silent killernya director menurutku adalah waktu kita bercerita tipis tuh antara mau jujur berbagi sesuatu atau kita berbagi ini karena kita terlihat keren kalau membicarakan ini. Itu aja tuh udah susah buat dikalahin. Sementara hidup terus jalan, nanti kalau ada hal-hal yang personal yang mau diceritain, udah tantangannya gimana nyeritain ini sejujur mungkin, tapi juga orang bisa dapat perasaannya. Itu aja udah something sih. Saya suka lihat perjalanan karirnya Tony Leung. Saya bilang itu sama Dion. Saya bilang, Yon, lo jangan tergoda untuk nyari bentuk ya. Kayak aduh gue nggak pernah nih jadi antagonis yang meledak-ledak. Kalau dapat syukur, kalau nggak usah ya. Lo lihat Tony Leung, perannya tuh gitu-gitu aja. Tapi actingnya selalu bagus karena matanya tuh selalu jujur. Kayak seumur hidup, Yon, ini juga berlaku as a director. Kita berusaha jujur aja itu udah challenge seumur hidup. Karena dengan jujur bisa tetap, semoga ya bisa tetap jadi pribadi yang humble gitu. Berkaryanya bukan cari achievement dan megah, tapi cari jujur terus aja Yon. Itu akan nganter lo ke jalan. Gue pilih jalan itu sih Yon. Karena dia tuh pernah bercanda kayak peran-peran gue pasti kalau nggak yang Calling Ernest Yandi gitu, karena pasti karakter Cina gitu. Nggak Yon, tenang aja lo, jangan nyari bentuk. Gue juga as a storyteller nggak nyari bentuk cerita yang gue mau beda, nggak, jujur aja deh gitu. Nggak mengakhiri cinta emang dalam 3 episode juga nggak Cina, tidak diceritakan Cina, tidak di Cina. Tapi sebenarnya prinsip Yandi itu kalau gue sangat amat menarik, dan itu bisa berlaku buat semua profesi loh kalau gue loh. Bukan cuma misalnya lu sebagai sutradara aja, misalkan kayak gue sebagai seorang manajer atau sebagai agent, dan itu juga menjadi pilihan gue juga sih ya, untuk gue selalu jujur dalam segala hal. Karena maksud gue itu yang gue pegang, dan gue ngerasa sampai sekarang gue bisa bertahan ya karena itu. Karena gue bekerja itu secara jujur, ya kan, clean and clear. Gak mau gue ada sesuatu yang gak jelas itu gue gak pernah mau. Itu aja modal gue, cuma itu aja. Itu loh, baik ke klien maupun ke talent gue, seperti itu sih. Gitu. Kejujuran lo berarti mungkin beberapa kali pasti menolak tawaran dong ya, karena kejujuran lo itu dong. Iya betul.
DOP saya selalu bercandain saya gitu, wah Yani mah banyakan nolak gitu, itu prestasi dia nolak bukan ngecek Lu kan berarti dapat FFV udah 2 ya, dari film pendek One An sama Keluarga Cemara. Dalam umurnya masih segini ya. Iya, termasuk dari Piala Maya juga kan dapat juga. Itu lu jadi beban gak sih buat lo waktu itu? Apakah makanya dari film Keluarga Cemara itu 2019 ya? 2019 tayang kan? awal. Jadi kita jatuh cinta kan 2013. 4 tahun sebenarnya kan lumayan panjang ya. Iya. Gue sebentar dulu ya, gue pengen agak mundur dikit dulu. Waktu lu menang di film pendek One An itu lu shock gak? Maksud gue itu lu masih kuliah tuh udah selesai? Yes. Masih selesai, tugas akhir. Tugas akhir kan? Terus lu dapat Piala Citra, ya kan? Lu shock gak dengan achievement lu dapat itu? Shock. Dan belum lagi sebelum itu gimana ceritanya? Sebelum film ini setelah film ini disidang, One An itu keterima di festival film Siluet di Paris. Oke. Berangkat. Ke Paris dulu. Lu ke Paris. Pertama kali keluar negeri Paris. Itu pertama kali lu keluar negeri? Sendiri. Langsung Paris di. Sendiri. Bingung. Culture shock. Iya. Temanku aja sahabatku lu marah-marah. Lu di Paris di Facebook gitu marah-marah. Iya, minggu lalu lu baru nelpon gue tengah malam minta kirim 50.000, ban lu nginjek paku. Lu sekarang di Paris gimana ceritanya? Iya ini dibayarin pemerintah, baru cair gue baru berangkat. Gak adil banget, gue aja yang sering bantuin lu belum kemana-mana. Wah rasanya tuh masa depan bright. Ke Paris ditonton 2.000 orang One An, mereka ketawa nonton. Kayaknya berhasil nih. Industri, aku siap. Itu lu ada talk show juga lu berarti itu. Ada Q&A-nya ya. Ada pada nanya-nanya dong sama lu. Exposure dengan Inggris yang terbata-bata. Pulang masuk FFV menang. Semakin-makin dong ya. Semakin-makin dong. Wah iya yang di kampung juga udah wah Yani make it gitu secepat itu. Nyokap lu makin tidak menyesal gitu. Iya gitu. Terus saya mulai merasa setelah 2 minggu notifikasi tuh mulai habis di Facebook. Tapi saya melihat gestur kegiatan saya tiap hari tuh buka laptop sebelum ngapain, ngecek notif dulu, ngecek message. Terus tuh saya sadar, saya kok haus ya. Message selamat ya, ya gitu ya. Terus itu 2013, 2013 saya kok haus ya sama perhatian itu. Bahaya banget ya. Bahaya banget gitu. Jadi habis itu tuh langsung mulai notice award tuh nggak mau anti juga, tapi lebih ke ini tuh bahaya buat diri nih. Berarti lu self reminder lu itu kuat ya kalau lihat kayak gitu ya. Itu kan nggak ada yang ngasih tahu lu atau gimana kan? Diri lu sendiri kan. Yang lu sendiri yang juga misal you yourself remind yourself kan kayak gitu kan. Iya. Lu sendiri yang ini bahaya nih, gak bagus buat gua nih gitu. Dan akhirnya selalu menyadari itu. Lu langsung sweet aja kayak gitu. Iya, tidak langsung jadi clean, tapi mulai melihat itu sebagai jadi awareness-nya ancaman. jadi ada gitu loh. Iya, harus hati-hati. Menarik loh itu kamu. Biasanya kan kalau kebanyakan orang ya, kan mereka itu diingetin sama surrounding mereka kayak lu jangan kayak gitu lu kayaknya kalau lihat lu udah mengarah ke sana tuh kan seperti itu kayak gitu kan. Saya suka banget dialog ini Mas di film Departed waktu Leo mau di-hire jadi spy. Si polisinya nanya, do you wanna be a cop or do you wanna look like a cop? Maksudnya apa ya? Kalau look like a cop ya pegang senjata apa gitu. Tapi kalau lu benar mau jadi polisi, lu terima tawaran ini. Ini real struggle, ini real fight. Nah saya ngerasa pertanyaan itu muncul, lo mau jadi real director atau lu mau terlihat seperti director? Akhirnya kan ini preference masing orang-orang beda. Iya betul. Gue consider diri gue lemah sama exposure itu. Sehingga gue sangat menghindari image keren director kayak kalau di sosmed itu paling geli sama ngepost gitu di samping kamera gede kayak lebih ke saya ngerasa enggak jadi director aja gitu. Tantangannya udah nggak habis-habis kok gitu. Ya kecuali kalau karena harus promo apa ya udah gitu. Jadi lu memilih dengan kata lain adalah orang membicarakan lu itu adalah dengan karya lu. Iya kan harapannya seperti itu kan gitu. Bukan anti dengan promote look like a director. Tapi secara pribadi saya takut tuh sama exposure itu karena bikin saya jadi pribadi yang kok saya haus perhatian. Harusnya saya sibuknya mikirin ide cerita bukan sibuk diperhatiin orang gitu. 6 tahun setelahnya kan lu dapat lagi tapi Piala Citra dari Keluarga Cemara. Perasaan itu masih ada nggak? Udah nggak sehebat itu.
Karena lu udah bisa manage ya. Udah bisa manage lah ya perasaan. Euforia itu udah bisa lu manage lah ya. Udah bisa manage. Selalu diajarinnya kalau lu nggak bisa nerima pujian, berarti lu juga nggak siap dikritik tuh Yan. Jadi kalau saya sama pujian ini terbawa, berarti kalau saya dikritik saya hancur banget. Gitu. Jadi berusaha. Jadi selalu di vice versa aja lah kayak gitu ya. Iya. Selama perjalanan kerja sama kita produksi Jatuh Cinta tuh yang gue dapat dari Yandi adalah Yandi tuh orang yang ini in a way, in positive way ya. Yandi tuh orang yang kekeh kalau dia pengen sesuatu punya alasan yang benar, akhirnya kita bisa terima karena alasannya logik. Begitu juga dengan yang lain-lain, pasti ketika dia memutuskan enggak gue dengan ini berarti bisa punya rasa untuk nyetop diri sendiri kan. Gitu. Dan Yandi juga terbuka sama masukan orang lain. Kalaupun dia, lu kan biasanya kalau lu berdebat pasti lu berdebat karena Yandi tuh orangnya suka kelihatan lu mau ngomong tapi nggak berani, tapi lu mengumpulkan materi dulu. Ketika ngomong dia langsung punya materi yang panjang. Gue sukanya itu. Jadi kan ada orang yang untuk nggak suka aja tapi nggak pakai alasan. Tapi kan lu memberikan keterangan kenapa gue nggak mau, tapi alasannya jelas. Argumentasinya udah disiapin semuanya. Iya. Begitu juga kan dengan kemauan lu di semua scene Jatuh Cinta itu kan pasti karena itu kan. Gue pengen hitam putih, pemainnya harus ini. Ya mirip lah sama waktu Benny Dion ngeri-ngeri sedap juga gitu kok. Sama, harus ini mainnya di sini, kalau enggak mau ya udah gitu. Nah, ini sekarang gua boleh naik ke Dipa ya. Ada kaitannya sama film Jatuh Cinta seperti di film-film. Lu awalnya tawarin sama Yandi untuk apa? Untuk di produce sama Imaginary. Butuh waktu lama nggak buat lu sama Ernest untuk memutuskan kita ambil Imaginary akan produce ini film? Sebenarnya lumayan cepat karena pertemuannya kan dulu Yandi lu berdua sama Ernest kan. Ketemu ngasih skrip. Iya. Ernest kan nggak lama setelah pertemuan sekian menit langsung WhatsApp gue lah pasti. Habis ketemu Yandi, ntar kita ada NDA, lu baca dulu. Kita sama-sama baca di pesawat tuh. Ernest baca di pesawat, besok nggak lama selamanya gue juga baca di pesawat. Ya udah kan sama, pertanyaan kita kan pasti hitam putih nih, nggak mau dikurangin. Karena gue ingetnya lu ngasih ke kita draftnya bahkan udah bukan draft 1-2 itu 13. Udah draft belum, nggak draft di bawah 10 dong gue inget. Draft 8 apa 9 gitu something like that. Kita akhirnya berapa sih 13 ya? Endingnya 13 kan. Lu kebayang skrip draft 13. Seingat gue bahkan draft awal-awal tuh tengah-tengahnya masih ada warna kan kita. Kalau nggak salah deh. Pokoknya akhirnya kita bikin ya warnanya di depan dan di belakang lah gitu. Ya udah terus kita diskusinya. Ya ini harus kita yang ngambil. Kalau bukan lain, ya kayak gue waktu itu yang kenapa berpikir langsung nggak lama ngambil adalah dua. Yang pertama, kalau bukan gue yang ngambil, kebanggaan mengambil film yang lain akan diambil pihak lain. Gue harus Imaginary. Terus yang kedua, gue tahu posisi sebagai Yandi. Karena waktu gue menemani Bene skrip ini gak jadi jalan ngeri-ngeri sedap juga gini perasaannya. Lama gak lu tuh waktu lu menawarkan itu ke sampai akhirnya ketemu jodohnya dengan Imaginary? 2 bulan luntang-lantung. Waktu itu posisinya sempat mau jalan terus board. 2 bulan bingung. Mau kemana gitu maksudnya? Gantung. Jadi gue pikir jangan bernasib yang sama. Karena lu kan 2 bulan, gue kan lebih lama tuh 2 tahun gitu kan keliling-keliling. Gue pikir udahlah yuk biar pasti. Abis itu gak lama kita ketemu berempat, salaman, ya udah on board lah kita jalan. Ya mungkin enaknya kita prosesnya gak lama karena semua udah di kepala Yandi, semua udah di kepala Mita. Prosesnya jadi nggak cukup tinggal jalan aja sebenarnya untuk kita harus semua kru udah di calling. Kayaknya semua kru udah punya grup WhatsApp deh waktu itu ya. Nggak lama gitu. Iya bener. Sampai ini juga soundtrack kan lu juga termasuk lu yang ngurus gitu. Soundtrack Dona juga berawal dari ide Yandi gitu sebenarnya. Dulu detailnya gimana sih ya? Nah, akhirnya soundtrack itu keluar tuh, lu tuh ke rumah Dona ya berarti detailnya kurang lebih ya. Ngobrol-ngobrol terus ya Dona jadi bikin lagu berdasarkan hasil obrolan itu. Ya pasti denger, kayaknya cocok ditempel di editing, masuk Don. Bareng yuk ayo gitu. Lumayan cepet juga prosesnya sama ya. Lumayan cepet ya. Iya. Seneng banget waktu Dipa sama Ernest bilang ngeiyain mau sih karena kita berkelana ke banyak PH gitu ada jawaban-jawaban yang skrip E++ gitu. Maksudnya bagus banget skripnya. Ayo kita ketemu, kita mau chip in gitu 1/5. Dia hanya berani mengambil risiko 20% ya. 80%-nya nggak berani dia ya. Gitu. Ya nggak, tapi kita juga nggak, kita ngerti banget orang hitam putih. Gitu. Ngerti sih. Jadi begitu pertama Ernest habis baca, bagus banget yang muji-muji itu tuh
ya terima kasih Ernest, tapi masih yang abis ini nolak nih, abis ini nolak, karena semua begitu. Begitu endingnya, gue belum ngobrol sama Dipa sih tapi gue mau. Mau, gitu, seneng banget. Sampai akhirnya kita bilang iya gimana ya itu ya. Iya loh. Lega banget sih, lega. Dan sebelum lo jawab iya, kita sebenarnya sama Mita tuh udah kayak ya, kita berharap bisa sama Imaginary karena pas ngobrol kerjasamanya itu bukan terasa kayak studio gitu, yang otoriter tapi kayak brother gitu, gitu. Itu bukan bulan April ya? Bisa dipikir April mau gue kerjain ya. Surprise. Pranknya mahal sekali. Satu film. Iya. Jadi apa yang bisa lo kasih tahu sebelum kita tutup tentang Jatuh Cinta seperti di film-film nih buat yang nonton nih, biar lu yang harus ngomong lah ya, jangan gue. Kenapa orang harus menonton film ini? Itu standar orang ngomong lah ya gitu. Kemarin kita kan tes di CP. Saya ngajak Kokoku pas lagi di sini dia mau ikut kelas lah gitu. Dia nonton. Kokoku tuh netizen lah. Maksudnya dan kakaknya dia duduk di samping gue berapa kali merasakan tawanya ya. Dan dia bilang sebenarnya saya mau ketawa lepas ya, tapi saya harus menjaga image-mu. Jadi dia kata gitu. Nah, kakak lo bilang apa? Dia bilang 3 sequence pertama dia berat sekali. Saya udah mau main HP cuman kamu di sebelahku saya nggak enak gitu. Udah nggak tahan. Ya udah deh saya nonton aja, saya percaya aja filmnya pasti bagus. Tonton sampai akhir kaget-kaget. Dan dia bilang, Yandi, dia ngusulin tuh gimana caranya kamu kasih tau anak promo untuk bilang ke penonton, ini Koko saya bilang bahwa kalau nonton Jatuh Cinta jangan terlambat karena dari shot 1 itu penting banget. Dari sini ada orang promo, tolong ya. Tolong dengerin ya. Dia bilang dari shot 1 ternyata penting banget. Saya tidak menyesal jaga atensiku dari shot 1 karena kamu bayar di akhir. Sepenting itu. Saya membayangkan kalau orang telat masuk tetap seneng sih sama ending tapi nggak akan menikmati full gitu. Dan banyak dialog yang ini kemana ya, ini apa, ternyata dibayar semua di belakang gitu. Jadi sorry, kakak lu tuh kerja di bidang apa? Dia buka toko ban motor. Tuh orang ban motor nih ya. Ban motor loh ya, ngomong loh ya. Ban motor gitu. Ternyata semua yang 30 menit berat itu ternyata dibayar semua di belakang. Ternyata semua itu ada gunanya. Jadi kalau bagaimana caranya attention span orang, jangan main HP dulu, nikmatin aja dulu. Nanti ada tanggung jawabnya kok dan memuaskan gitu. Dia bilang lucunya dapet dan karena dia nonton semua film saya, dia cuma bilang, ya saya melihat kamu tambah dewasa sih dalam bercerita. Gitu. Mau makan apa kok? Dipuji-puji, naktir lah. Gitu. Yandi, terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktunya. Buat teman-teman jangan lupa Jatuh Cinta, kita ulang lagi. Jatuh Cinta seperti di film-film mulai tanggal 30 November 2023 di bioskop terdekat. Yang main ada Nirina Zubir, Ringo Agus Rahman, Dion Wiyoko, Julia Estelle, Alex Abad dan Sheila Dara. Ya. Didirect dan ditulis oleh Yandi Lawrence, produksi oleh Imaginary dan Cinta. Soundtrack Donna Maula, Yura Yunita, Reality Club. Ada satu lagi lupa Giovanni. Giovanni. Udah, sisanya hanya buktikan sendiri 3. Kita kalau kita berdua yang ngomong kayaknya udah cuman promo ya. Jadi silakan teman-teman buktikan sendiri. Pengalaman yang berbeda nonton romcom hitam putih di bioskop. Iya, kuncinya tadi tidak boleh terlambat. Dan bukan cuma nggak boleh terlambat, makanya nggak boleh terlambat, jangan lama-lama nunda, nanti aja nggak ada nanti filmnya di bioskop nih. Gitu. Segera nonton, jangan telat masuknya dan coba percaya sama filmnya. Ini karena Koko saya yang bilang sih. Jangan keluar dari bioskop berarti. Jangan, misalnya kalau lagi nonton di awal nih ternyata, berarti pastikan ke toilet dari awal. Jangan keluar di tengah-tengah. Nanti nyambung, nanti agak bahaya. Durasi filmnya kira-kira berapa lama ini? 118 menit. 118 menit. Aman. Tahan. Yaudah kalau gitu jangan minum banyak-banyak, masa keluar. Buat Yandi, terima kasih banyak udah hadir sharing di sini. Thank you Dipa. Banyak cerita yang baru kita dengar hari ini. Banyak banget pembelajaran kita dapatkan hari ini. Thank you Yan. Sukses buat film kita. Amin. Film kita bertiga loh ini. Film kita ini perdana nih. Biasanya kita nyobain kolaborasi benar kan. Betul. Semoga lancar-lancar film kita dan ditonton oleh banyak orang dan memberikan manfaat buat banyak orang. Amin. Amin. Buat teman-teman yang udah nonton episode ke-136, terima kasih banyak. Buat seluruh kru yang bertugas, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode ke-137. Terima kasih.